Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama ya, sedulur Smart. Hai semuanya, apa kabar? Baik-baik aja. Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. Hari ini spesial banget, bintang tamunya ini tetap dari keluarga, masih dari anggota keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Ini kayaknya orang paling kaya, saya curiga ini di Kementerian Agama ini. Kenapa? Karena namanya aja udah keren banget. Coba, udah apa nih? Udah Andi, Sugihnya aja udah kaya gitu ya. Ini tambah harta lagi. Yuk, mari kita sama-sama sapa Bapak Haji Andi Sugiharta. Assalamualaikum Pak Haji Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi Biar wabarakatuh. akrab panggilnya Pak Haji Andi aja ya. Boleh, bebas deh. Atau apa nih enaknya nih? Bebas. Asal Boleh. jangan om aja. Oh jangan. Ya sudah, biar lebih enak kita panggilnya Pak Haji Andi. Pak Haji Andi, boleh dong. Kayaknya nih sedulur Smart belum kenal sama Pak Haji Andi. Ya. Pak Haji Andi tuh sedikit aja gimana perkenalan singkat. Jadi dari mana dulu nih mulai? Boleh dari perkenalan singkat, kemudian awal karir bagaimana sampai, oh ya lupa, beliau ini adalah bagian perencana ya Kemenag Indramayu. Silahkan Pak. Awalnya di tahun 2005 kita diangkat pertama. Siapa Pak? Enggak serius, mode serius ya Pak. Ayo. Diangkat itu 2005 jadi TU MTSN 12. Dulu MTS Jati Barang. Oh, berarti dari madrasah dulu dari ya madrasah Pak? dulu. Okay. Kemudian 2 tahun berikutnya masuk ke Kemenag, disuruh bantu Pak Hajian waktu itu. Ada di posisi apa tuh Pak? Dulu subbagian umum namanya. Berarti dilepas. Ya, jadi Pak An sekarang Subag TU ya, kepala Subag TU. Itu memang bos saya dulu itu. Beliau itu bos saya, tutor saya sampai sekarang ya Pak? Sampai sekarang juga. Masya jadi Allah. panutan beliau. Intinya di tahun 2008 saya disuruh bantu beliau di subbagian tata umum dulu Pak. Umum, kemudian tahun 2015 saya diangkat jadi fungsional. Jadi jabatan itu kan ada jabatan struktural, ada jabatan fungsional. Nah, saya sebagai 2015 itu fungsional perencana. Fungsional perencana itu sama kayak guru, kayak penyuluh, kayak penghulu gitu kan. Gitu. Jadi yang kenaikan pakatnya pun sama, pakai pak, angka kredit kayak guru lah, kayak guru persis ya Pak. Persis. Tunjangannya juga lumayan. Tunjangan lumayan. Wah, mantap jadi, nih. Mulai itu dari awal saya sudah masuk ke umum, sudah di perencanaan. Jadi sudah lama di perencanaan sampai dengan fungsional. Sekarang perencana pertama dulu perencana muda, dan insya Allah minta doanya teman-teman, pengen tahun ini rencana kita ke perencana madya. Mantap, jadi terus naik ya Pak ya. Tapi tetap jalurnya masih ada di perencana gitu. Karena saya yakin masih banyak yang belum mengenal juga bagian perencana. Bagian perencana tuh apa sih Pak ininya Pak? Jadi jabatan di Kemenag itu bukan di Kemenag aja ya, di kementerian yang lain juga perlu diketahui bersama bahwa pasti jabatan itu ada yang struktural, ada yang fungsional. Tapi pemerintah sekarang itu menekankan kepada jabatan yang fungsional semua. Jadi makanya di eselon 4 di pusat dihapus, diarahkan ke fungsional semua. Banyak macam-macam fungsional, kayak fungsional kepegawaian, analis kepegawaian juga fungsional, kemudian fungsional prakom, penata komputer juga fungsional, kemudian perencana jelas ya kalau perencana, kemudian humas juga ada. Jadi macam-macam lah anunya, fungsionalnya itu. Jadi yang tetap karir, jabatan karir itu bukan hanya struktural. Ini yang harus kita ketahui bersama bahwa nggak mesti harus jabatan itu struktural. Jadi kasih misalkan kan struktural itu kasih dengan kepala kantor kan. Iya betul. Nah, kalau anda pengen berkarir di Kemenag, nggak mesti ke struktural pengen jadi kasih atau bisa ke fungsionalnya juga. Ke fungsional pun malah lebih enak, lebih nyaman kalau menurut saya ya. Iya. Lebih nyaman karena apa? Karena dia tanggung jawab sendiri, kemudian
paknya tuh tanggal pakatnya juga sendiri. Kemudian ini bukan rahasia umum tapi ya jangan ngomong salah. Gimana Pak? Boleh Pak di-spill Pak. Kita nggak apa-apa Pak, rahasia. Jangan kan rahasia umum, atau umum juga boleh Pak. Oh enggak nih. Grade-nya atau enggak? Apa tuh? Grade-nya lebih besar dari kasih. Oh gitu. Jadi bagaimana hari ini mengganti cita-cita tidak? Jadi nggak usah khawatir teman-teman semua. Tidak. Fungsional lebih baik. Fungsional banyak cara lah untuk berkarya di Kementerian Agama itu. Tidak struktural, fungsional pun. Tapi saya yakin seenak-enaknya jabatan ya Pak, mesti ada arah rintangan ya kan. Nah denger ini Pak Haji Andi ini katanya pernah bikin artikel. Terinspirasi apa? Terus apa emang hobi Pak? Bukan, jadi gini. Apa dipaksa atau bagaimana? Dipaksa. Jadi bukan sih atau bagaimana, tapi pasti udah punya basic gini, kelihatan. Ceritanya gini, saya cerita dulu ya. Jadi fungsional perencana, saya kan udah muda nih, pengen maju ke Madya, syaratnya itu harus menulis KTI, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu dibikin untuk sebagai prasyarat kita ke jenjang Madya berikutnya. Cuman di perencana ini yang menarik, menarik. Di perencana ini yang menguji itu bukan Kementerian Pusat atau Kanwil atau apalah. Yang menguji adalah langsung dari Bappenas. Karya tulis ilmiah itu. Berat dong, Mbak? Ya, berat sekali. Karya tulis ilmiah diuji. Saya 3 hari di Jakarta, itu dari 42 peserta yang mengajukan ke Madya KTI-nya, cuma 2 yang lolos. Masya Allah. Applause dong. Jadi suatu kebanggaan bagi saya. Yang menguji adalah Profesor Guspika. Coba di search tuh Pak, Profesor Guspika. Masya itu beliau adalah perencana utama. Itu beliau adalah dulunya kepala Pusbindiklatren. Pusbindiklatren adalah pusat pembinaan diklat perencanaan. Nah, beliau itu Pak Profesor Guspika itu beliau yang menguji saya tuh. Deg-degan nggak Pak? Masya Allah. Tuh, Masya beliau ini menguji saya nih kemarin itu. Sampai, mantap. Dan lucunya KTI saya ditolak. Kok bisa? Ya gini, kalau di perencana itu yang ditekankan adalah policy paper, bukan karya tulis ilmiah. Artinya policy paper itu adalah artikel kebijakan. Bagaimana kita menginfus atau mengadvis kebijakan Kemenag ini menjadi sebuah kebijakan gitu. Betul. Artikel itu. Artikel saya yang diangkat adalah podcast ini yang saya menarik ini. Wih, keren. Jadi podcast itu sebuah. Itu yang keberapa Pak artikelnya Pak? 1 atau artikel kedua? yang pertama. Oh, pertama. Artikel pertama. Jadi yang kita angkat adalah yang soroti adalah ada 7 program kerja Kemenag. 7 Kemenag itu diantaranya adalah memenangkan persaingan digital. Wih, keren. Saya ingat nih di kita ini udah ada podcast gitu. Nah, itu salah satu cara. Saya pikir salah satu cara untuk bagaimana memenangkan persaingan digital di Kemenag. Betul, karena ini udah digital banget ini Indramayu ya. Makanya saya angkat KTI itu podcast sebagai bagian dari pemenangan digital di Kemenag. Saya pikir itu karya tulis saya bagus, saya pikir ya, karena saya punya track record yang ya insya Allah lumayan lah di karya tulis. Apalagi ada fun fact lucu nih, Baby. Saya ini kan sebagai Dewan Hakim ya, juri karya tulis ilmiah di MTQ. Saya pikir ya ketika kita menulis KTI, itu kan saya tahu lah ketika ada permasalahan, kemudian prolognya gimana, insya Allah tahulah tata cara itu sistematikanya gimana itu. Ternyata di sana dibantai. ini KTI apa-apaan gitu tulisan. Yang jadi masalah adalah gini, kalau beliau Profesor Guspika itu mengatakan gini, ini KTI itu kan harus ada problem statement. Kalau problem statement itu adalah apa yang problemnya apa nih, masalahnya apa yang nih? Dimasalahkan. Kemudian dari problem statement itu dianalisa, dikaji, kemudian menjadi jawaban dari problem statement. Dan ini jawaban itu harus berupa kebijakan. Itu yang berat.
ternyata di KTI saya itu sudah memunculkan jawaban. Jadi ibaratnya nanya sendiri jawab sendiri gitu ya Pak. Gitu. Baik. Ya udah kalau gitu pulang aja berarti kan. Ceritanya jadi ditolak. Tapi paling enggak kan dengan begitu kita jadi belajar ya Pak ya, betul, dari kesalahan kayak gitu. Makanya saya ngomong ke teman-teman waktu itu di acara Pusabako karya tulis ilmiah itu, meskipun anda tidak menjadi juara ketika LMTQ itu kan sebuah persaingan ya, perlombaan, harus ada juaranya dong. Iya dong. Artinya ketika Anda sudah mengeluarkan karya, sebuah karya tulis ilmiah, dan itu adalah sebuah pemenang. Anda semua adalah pemenang karena sudah berhasil mengeluarkan, membuahkan karya gitu. Iya, apalagi kan kayaknya bukan bidang kita juga ya Pak ya. Iya. Tapi paling nggak sudah mencoba, sudah tahu kesalahannya, bisa bikin kedua dan ketiga sepertinya. Gitu. Oke Pak, ngomongin perencanaan sebenarnya bukan bagian tugas utamanya itu apa sih Pak? Di perencana itu bagian dari struktur Kemendag di bawah Subag TU. Iya. Nah, jadi di itu dari kepala Kemenag, kemudian Subag TU, di bawahnya adalah rumpun-rumpun fungsional. Dan antaranya rumpun fungsional perencana, fungsional kepegawaian, humas, perangkat komputer. Nah, semuanya di bawah. Oke. Kalau visi misinya? Visi misi kita mengacu ke Kemenag Indramayu. Nah ini yang tugas utama kita di perencanaan ini. Bagaimana membuat program. Kalau program sudah given ya. Saya udah dua kali diklat. Perencanaan. Pertama diklat perencana pertama itu 6 minggu kita di Unpad. Di Unpad 6 minggu membahas tentang bagaimana perencanaan. Perencanaan itu ada 3 kan, perencanaan sosial, spasial, dan ekonomi. Tuh baru tahu nih kan. Kementerian Agama serumit itu ya Pak. Iya, Kementerian Agama itu masuk ke wilayah perencana sosial. Kalau spasial luas. Itu ya, karena bagi agama adalah bagian sosial. Nah dari situ kemudian disusun diklat kedua saya di Malang, di Malang 4 minggu. Nah, itu perencana muda. Yang dibahas juga sama, yang sebagai fungsi perencana adalah bagaimana merumuskan sebuah kebijakan dari pimpinan dong. Nah beda kita dengan dengan kementerian yang lain nih, terutama yang horizontal ya, yang di dinas itu, yang dinas itu. Kalau di dinas itu ketika bupati ini peraturan bupati nih, peraturan bupati membuat visi misi nih. Nah visi misi kemudian dari visi misi itu kemudian akan dirumuskan oleh Bapeda. Nah di kita ini Bapedanya gitu, Badan Perencanaan Daerahnya. Kita perencana itu Bapedanya gitu. Kemudian dari situ ada Renstra, kemudian ditelurkan ke rencana kinerja tahunan, kemudian dari situ. Jadi alurnya adalah dari visi misi. Ini kan kita nih ada insya Allah 20 Oktober ya. 20 Oktober punya presiden baru. Beliau kan ada visi misi nih. Ada visi misi yang big, visi misi kenegaraan gitu. Dari big visi misi Prabowo kemudian diturunkan ke kementerian, masing-masing kementerian gitu. Nah diantaranya Kementerian Agama nih, Kementerian Agama RI. Visi misi tersebut dirumuskan lagi oleh Kementerian Agama. Jadi visi misi Kementerian Agama secara keseluruhan. Kemudian dari visi misi Kementerian Agama itu ditelurkan lagi ke Dirjen, ke eselon 1-nya masing-masing, yang Pendis, yang Bimas, yang PAU. Jadi visi misi juga. Dari situ ditelurkan lagi ke masing-masing kantor wilayah, kantor kabupaten kota. Gitu. Jadi tugas sekarang ini pemerintah baru nanti di tahun depan insya Allah kami dari perencanaan akan membuat rencana strategis, visi misi Kementerian Agama ini yang baru nih, karena pemerintahnya baru nih. Di tahun depan biasanya kita di rapat kerja, nanti ada rapat kerja. Belum di-spill dikit-dikit belum ya Pak? Apa udah ada? Kan bocoran? Belum ya? Belum keluar juga dari Gusmennya kan. Dari menteri yang barunya ini gitu. Sudah ada. Tapi sejauh ini program dari perencana apa Pak? Program kita masih mengikuti dari atas ya. Ada ya. Anggarannya ada.
Yang jelas gini, kalau di Kementerian Agama ini bisa disepil, maksudnya bisa dianulah. Kementerian Agama itu saya mengutip dari Pak PLT kemarin adalah manusia super, Apa tuh? Superman. Oh gitu. Kenapa tuh, Pak? Pegawai Kementerian Agama adalah Superman. Heeh. Karena begini, pertama, Kementerian Agama adalah eselon 3, kepala kantor eselon 3 nih. Dibandingkan dengan dinas-dinas itu adalah eselon 2, eselon 2 kalau dinas. 3 dan 2 lebih besar 2 dong. Iya dong. Tapi 3 ini, kita ini membawai semua aspek. Betul. Contoh misalkan seksi pendidikan madrasah Pak Zainal. Pak Haji Zainal itu kan Pak Kasih ya, eselon 4. Dia startup dengan kepala dinas pendidikan di Betul. dinas kan, eselon 2. Beban kerjanya Banyak. sama. Sama-sama Kita cuma banyak. berapa staf di dinas pendidikan, Banyak. stafnya banyak, hampir ratusan kan. Kita cuma berapa staf? Kayak di perencanaan lah. Saya Boleh, iya betul. Ada berapa orang? Di perencanaan itu ada 3 ya, ada 3. Yang setaraf dengan perencanaan di kita adalah Bapeda, coba. Bapeda itu kan satu instansi, tapi dia bagaimana menyusun tanpa mengkerdilkan ya, tanpa mengkerdilkan yang lain ya. Tapi kita respect. Tapi kita harus berbangga lah jadi orang Kementerian Agama bahwa Betul. kita punya power yang tugasnya sama, tetapi dengan keterbatasan orang kita mampu. Kita gitu. bisa, keren berarti. Hari ini saya tegaskan pegawai Kementerian Agama adalah Superman. Berarti saya juga jadi Superman hari ini. Aduh, mulai Tapi sekarang. Superman ada salahnya juga loh. Apa tuh? Itu cara dalamnya di luar. Saya pikir Pak Haji Andi ini serius, ternyata tidak. Dulu Satu lagi, Apa kenapa tuh? Superman ada S-nya? Kenapa? Oh, kalau nggak panas gitu ya? Ya enggak lah. Oh, nggak kekecilan. Enggak lah. Kalau nggak ada S-nya, Uperman. Masya Allah. Oh ya Pak Haji, ngobrolin tentang perencanaan kayaknya ada hubungannya dengan SBSN, betul atau tidak nih? Nah, jadi gini. Boleh cerita sedikit ya? Sebenarnya ada kaitannya atau tidak ya? Ada tidak Pak? Sebenarnya secara tupoksi memang ada, karena Ada. sebab sesuatu itu harus direncanakan. Kenapa terutama saya sendiri terlibat langsung di SBSN? Tahu nggak SBSN itu apa? Apa coba? Harus tahu dulu. Nanya harus tahu dulu dong apa itu SBSN. Apa ayo? Saya lupa ingat ini, tapi yang sependek sepengetahuan saya, kalau SBSN udah pasti hubungannya sama perencana gitu. Makanya mumpung ada pakarnya kita kupas habis gitu. Sebenarnya ini apa sih Pak? Apa hanya sekedar bantuan aja atau bagaimana? Jadi sebenarnya bukan tugasnya perencana ya, Bukan. bagian kecil lah kalau perencana itu, karena setiap program itu kan harus ada perencanaan. Betul. Kalau nggak direncanakan susah ya, Pak. Bagaimana pengusulan itu, kemudian bagaimana membuat sistematika segala macamnya itu kan harus perencanaan. Tapi SBSN itu memang singkatannya adalah Surat Berharga Syariah. Syariah Nasional. Oh bukan? Negara Oh dong. negara. Oh Di iya, negara. saya ingat syariahnya aja nih. Jadi tipologi keuangan kita, sumber keuangan kita itu banyak sumbernya. Rupiah murni, RM namanya. Rupiah murni itu apa? Anggaran yang berasal dari benar-benar rupiah murni, kayak gaji apa tuh operasional, itu namanya rupiah murni. Memang sudah sewajarnya itu gitu ya Pak ya. Kemudian ada PNBP. Apalagi tuh? PNBP itu adalah pendapatan nasional belanja negara. PNBP penerimaan negara bukan pajak. Contohnya apa itu, penerimaan negara bukan pajak. Itu kayak itu adanya cuman di Bimas kalau di kita ya, Bimas. Adanya di KUA. Jadi KUA itu calon pengantin membayar
apa namanya, biaya nikah itu langsung disetorkan ke bank kan. Nah itu setorannya itu masuk ke PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Pengetahuan lagi nih, Nah, Sedulur Smart. itu kedua. Berarti apa? RM, RM, PNBP. Kemudian ada lagi SPSN yang syariah, belanja surat berharga syariah negara itu. Ada lagi yang BLU, kita nggak pakai. Kalau BLU itu Badan Layanan Umum, itu biasanya di perguruan-perguruan tinggi. Perguruan-perguruan tinggi itu biasanya yang mengandungkan BLU itu di perguruan tinggi. Di kita semua di kabupaten kota kayaknya nggak ada yang BLU. Nah, dari awal dari situ, dari SPSN itu, kemudian kita juga mengucapkan terima kasih nih ya, karena tanpa terobosan baru dari Gusmen ini, pemilihan Gusmen ini mampu meningkatkan layanan di semua lini. Dari SPSN itu bukan hanya di madrasah saja. Oh, ternyata ya Pak. Ada di mana lagi, pembiayaan Pak? Di asrama haji juga. Ada lagi pilot. Kita tahun ini kan pilot nih, pelayanan haji dan umroh terpadu. Di situ kita bangun di SPSN juga. Kemudian di KUA juga ada, di Bimas itu. Kita ada tahun 2024 sekarang ini di KUA Sukra tuh. Ini ada gambarnya nih, prototipenya tuh KUA Sukra tuh. KUA Sukra itu kita punya prototip itu, alhamdulillah di pinggir jalan dengan gedung yang representatif megah seperti itu. Keren. Kemudian di KUA Trisi tahun kemarin kita membangun di KUA Trisi juga megah, lantai 2. Kemudian KUA Jati Barang, KUA Bango 2, dan KUA Gabus Wetan. Kalau di KUA, untuk madrasah awal kita itu adalah di ada 3, MTS 4 itu gedung asrama ya, MTS 4, kemudian MTS 12, RKB, kemudian MTS Cikedung. Cikedung. MTS Cikedung. Cikedung tuh 10 apa 9? 11. Itu gedung asrama tuh. Itu megah tuh. Gedung asrama MTS 12 itu. Keren ya. Dan tahun berikutnya MTS 3. Itu pusing nggak, Pak? Ya kan kita punya sudah tim. Punya ininya ya. Kita itu sudah punya tim. Nah, di sini juga saya mau sampaikan, saya pribadi merasa bangga menjadi bagian dari sebuah tim yang bernama tim SPSN, terutama di Jawa Barat ya. Kita meraih penghargaan terbaik, SPSN terbaik se-Indonesia untuk Jawa Barat ini. Karena paket untuk tahun kemarin juga terbaik, insya Allah tahun sekarang terbaik, termasuk Pelhut dan KUA. Gitu. Jadi saya ketika dilibatkan menjadi PPK di SPSN ini, saya merasa bangga sebab ini sebuah tim. Sebuah tim yang hebat sekali saya pikir. Dari berbagai kabupaten kota kumpul jadi satu. Menjadi satu bagian bagaimana mensukseskan SPSN di Jawa Barat ini. Saya apresiasi pada tim ini gitu kan. Jadi tadi di madrasahnya juga kena ya Pak, di KUA-nya juga kena, kemudian di PLUT-nya juga kena, di asrama hajinya juga kena. Keren. Ini masih terus berjalan Pak sampai Insya Allah sekarang. tahun depan kita ada 3 kayaknya. Ada 3. Itu cara mendapatkannya memang berdasarkan apa itu tuh Pak? Sepertinya banyak yang kepo ini kelihatannya ya, Sedulur Smart ya. Normatif saja kita ini sesuai dengan regulasi yang ada. Pengajuan itu biasa melalui Simsarpras kan. Kalau di madrasah, kalau di KUA kita di EBI kan. Jadi di masing-masing ini ada SOP tersendiri lah bagaimana mengajukan bangunan itu. Yang jelas tadi sekali lagi saya bangga jadi satu tim dengan teman-teman terbaik di SPSN di Jawa Barat ini, terutama KPA-nya. KPA itu Bapak Kanwil, Pak Kanwil. Pak Kanwil itu saya pikir orang yang hebat sekali ya, bagaimana beliau meng-push bangunan itu supaya benar-benar jadi, benar-benar dengan tidak mengesampingkan kualitas. Benar-benar dipush kepada beliau dan benar-benar kita berpacu gitu. Bagaimana supaya bangunan itu menjadi bangunan yang baik dan berguna bagi masyarakat. Jadi walaupun gitu, berpacu dengan waktu tetap dilihat, dikontrol juga semuanya. Beliau benar-benar hebat beliau. Keren banget. Tapi sejauh ini Pak ada apa ya namanya kayak tantangan gitu, atau mungkin ada, kayaknya
apa gitu? Ada Tantangan cerita apa apa? Ya tantangan selama ini nih di SBSN-nya. Oh, di SPSN-nya apa di perencana? Di perencanaan boleh, SBSN boleh, karena banyak. Ternyata saya pikir hanya perencana, ya udah perencana Apa aja di operasi? gitu. Banyak lagi ternyata Pak. Jangan perencanaan aja. Banyak misalnya. Perencanaan dulu silahkan Pak. Terus kemudian ke SBSN. Sejauh ini Pak Andi, apa nggak pusing Pak? Enggak lah, kita sekali lagi kita punya tim ya. Di perencanaan juga di perencanaan kami juga timnya solid sekali. Kita juga di sini punya tim yang solid sekali. Jadi apapun beban tugas yang diberikan kepada kita dari pimpinan kita akan emban dengan sebaik-baiknya. Adapun permasalahan, oh ya, saya juga apresiasi kepada teman-teman operator nih. Kenapa tuh? Karena kita sering melibatkan operator-operator nih. Ini orang-orang yang hebat sekali tadi. Masuk bagian dari Superman. Kayaknya itu operator. Jam berapa aja siap sedia dihubungi. Ayo segera. Beliau itu masuk Superman lah. Masya Bagian Allah. dari Superman itu. Jadi di belakang layar ya Pak, nggak Ya, kelihatan ya, betul. tapi mantap ini Hambatan ya. tidak ada lah. Saya pikir tidak ada hambatan. Adapun ya wajar lah ada apa namanya kerikil-kerikil ya. Selama ini berarti sebuah masih dinamika bisa lah, masih sebuah bisa diinikan ya Pak, dilalui betul, semuanya. betul. Oke, kalau hal-hal yang mengesankan dari 2005 atau mungkin ketika di perencanaan sampai dengan sekarang Pak, apa momen apa Mengesankan gitu ya. ketika lagi apa gitu atau ketika lagi apa di mana gitu? Kesan pertama begitu menggoda Pak. Bukan kesan pertamanya, maksudnya yang kayaknya saya nih inget banget nih ketika ada di iya. KUA sih, bukan Di ketika ada di perencanaan. madrasah, MAN juga ya Pak ya, MAN 2 ya. MAN 2 Ya, termasuk saya PPK SBSN MAN 2, juga ya, MAN mungkin 2. atau ada apa gitu Pak? Saya perencanaan dulu ya. Satu hal yang saya ingat banget adalah ketika waktu itu tahun 2008 2009 itu kita itu belum punya mobil yang kayak sekarang bagus-bagus ini mobil nih. Tinggal pilih ya Pak. Iya. Kita pengennya gitu. Kalau dulu zamannya dengan Pak Kasubag, dengan Pak Jaan dulu, saya kan jadi anak buahnya nih. Itu kita ke Bandung pakai bis. Kita Bis bener, dengan Pak. membawa banyak dokumen. Dulu itu kan tidak ada. Sekarang mah enak digital kan. Ketika kita pengen pekerjaan sesuatu ya tinggal kirim digital kan. Ya soalnya nggak bisa, Scan. dulu nggak bisa ya Dulu Pak. nggak bisa. Kita sampai bawa printer, bawa berkas. Printernya juga. Printer. Oh, saya pikir udah dokumen udah jadi udah Enggak gitu. lah. Printer kalau penyusunan itu kita ngejar-ngejar bis itu sampai bawa-bawa itu. Saya ingat tuh dengan Pak Jaan. Dari situ saya harus punya itikat nih. Pak, ini Pak kalau kita kayak gini aja kesiksa kata saya. setiap berangkat ke Bandung bawa itu, disitulah saya harus belajar bagaimana cara menyetir mobil. Jadi akhirnya sampai punya mobil gitu ya Pak ya, mantap bisa ganti-ganti. Itu Mantap. berkat itu saya bagaimana. Dari- Pak Kasubag waktu itu pasti Pak Jaan, saya harus bisa nyupir nih. Ayo belajar. Ini belajar mobil kantor gitu. Itu ya Pak yang Itu paling kesan, ini ya. iya, Kalau sekarang mah kesan enak sekali. udah tinggal Sekarang langsung, iya. gitu kan ya. Tapi Orang sejauh ada. ini fokusnya di mana Pak untuk perencana nih? Kita untuk sekarang ini kita masih menyusun untuk 2025 ya. 2025 kemudian saya sendiri di SPSN ini masih merapikan dokumen-dokumen dengan berbagai evaluasi dong. Karena bagaimanapun juga perjalanannya kan nggak sepenuhnya sepenuhnya lancar lah. Pasti ada arah bintang dan kita bagaimana mengevaluasi itu supaya lebih baik lagi kan gitu. Oke. Tapi nih Pak sejauh ini kalau untuk SBSN ada yang diprioritaskan nggak Pak? Nggak ada lah. Nggak Nggak ada. lah. Itu Misalnya- kita normatif aja. Normatif. Iya. Tapi untuk prioritasnya Acuan yang dulu. apa gitu? Apa Jadi- sesuai kebutuhan aja udah? Yang terutama yang pertama muridnya banyak. Ya. Kalau di madrasah, karena kalau di KUA memang syarat utama itu semuanya bukan hanya madrasah dan KUA. Syarat utamanya adalah tanahnya bukan tanah wakaf, itu yang penting. Oke. Tanahnya atas nama tanah Kementerian Agama. Kalau di madrasah itu kan jelas di emis ya, di emis itu jelas
ketika jumlah siswa sekian yang harus dibutuhkan rombelnya sekian. Nah, itu kan nanti kelihatan tuh. Nah, nanti sebagai prioritas kita di situ. Itu juga kan sebelum mendapatkan itu juga harus dinilai oleh Bappenas dulu loh. Pasti nggak mudah berarti ya. Bappenas dulu itu harus dinilai dulu, bagaimana dievaluasi dulu itu tuh di SBSN itu. Itu kalau untuk masyarakat bisa terlibat nggak Pak? Dalam hal apa nih? Ini untuk SBSN tidak apa ikut gitu? Sebenarnya kita masuk ke wilayah ya, bagaimana cara menjaganya mungkin atau bagaimana nih? Ya, itu SBSN itu kan dibuat untuk masyarakat. Betul. Untuk bagaimana kita membuat pelayanan kepada masyarakat lebih baik kan. Betul. Nah, di situ peran kita juga masyarakat, bagaimana supaya ini dijaga, dirawat. Sebab pemerintah itu kan sudah bekerja keras. Iya, betul. Jadi sudah ini paling nggak masyarakat juga bisa ikut membantu ya Pak secara nggak langsung. Tadi prestasi sudah dibahas 1 atau 2 tuh Pak kalau nggak salah. Prestasi apa tuh? Untuk perencanaan. Nggak ada tuh. Nggak ada. Tadi yang digital tuh kalau nggak salah atau ada lagi atau apa untuk untuk prestasi ada tidak Pak? Kalau prestasi Kemenag itu kan secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan, bukan spesifik untuk perencanaan atau secara keseluruhan. Berarti memang saja. Karena visi misinya pun sama gitu. Oke, ternyata. Ya sudah deh, terakhir nih Pak, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak untuk seluruh Smart? Pertama tadi saya sudah spill ya berulang kali bahwa untuk seluruh karyawan atau pegawai Kementerian Agama dimanapun berada, di madrasah, di KUA, sebagai penyuluh, sebagai KUA dan segala macam, jangan pernah skeptis, jangan pernah menyerah untuk bekerja, jangan pernah menyerah untuk bagaimana mengembangkan karir. Seperti yang saya katakan tadi, karir itu bukan hanya jadi kepala KUA, jadi kepala MTS, jadi kepala MAN, jadi kepala karir itu dari fungsional juga sangat mungkin sekali untuk naik gitu ya Pak ya. Benar, siapa tahu nanti jadi kepala kanwil kan. Sebab bagaimanapun juga yang kedua, yakinkan bahwa tadi semuanya adalah Superman, manusia hebat yang bisa mendedikasikan diri untuk masyarakat, bagaimana melayani masyarakat dengan sebagai keterbatasan. Keren, berarti quotes-nya kita adalah manusia Superman gitu ya. Jangan skeptis gitu kan ya Pak ya. Jangan merendahkan diri sendiri, tidak boleh karena kita tidak tahu ya Pak. Terus semangat. Baik, begitulah ya bincang-bincang kita seluruh Smart dengan Pak Haji Andi yang kaya dengan harta. Enggak ya Pak? Bercanda, Pak Haji Andi Sugiharta. Amin. Oh, diaminin. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast kita ini. Saya Viva Viro pamit, terima kasih. Begitu juga dengan Pak Andi juga pamit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.